Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Pasaman Barat, demo DPRD tuntut pembebasan warga mereka yang dilaporkan Bupati. Penjualan hewan kurban di pasar ternak Pasaman Barat menurun. Seakan tak pernah habis, balap liar kembali marak di Kota Padang. Para remaja melakukan aksinya di Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang. Menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising, mereka seenaknya menutup jalan utama tersebut melakukan aksi balap liar. Akibatnya, para pengendara lain menjadi terganggu. Polisi mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan ulah remaja. Lalu balap liar tersebut dibubarkan. Hasilnya, ratusan kendaraan yang digunakan disita polisi dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Selain balap liar, di daerah lain, remaja di Kota Padang juga berulah dan tawuran. Petugas yang tiba di lokasi hanya menangkap seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam, sedangkan temannya berhasil kabur. Kami telah mengamankan sebanyak 219 unit sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Maksudnya knalpot brong. Jadi kami telah mengamankan satu orang, alhamdulillah satu orang kami amankan. Ini laporan dari masyarakat juga bahwa ini merupakan salah seorang dari pelaku tawuran. Ratusan kendaraan yang disita polisi ditahan di Mapolresta Padang. Pemiliknya baru bisa mengambil kendaraan tersebut setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan membayar sejumlah denda yang disetorkan ke kas negara. Seorang remaja yang membawa senjata tajam ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sepertinya polisi harus memikirkan hukuman yang bisa membuat remaja ini jera untuk tawuran dan balap liar. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan selama ini dianggap ringan oleh remaja tersebut. Buktinya, meski sering dirazia dan ditangkap, mereka seakan tak pernah jera dan kembali mengulangi aksinya itu. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang tersangka kasus pencurian di Pasaman Barat dibebaskan melalui program restoratif justice. Brian, tersangka yang dibebaskan tersebut, langsung bersujud syukur setelah borgolnya dibuka dan rompi tahanannya dilepas. Sebelumnya, ia diproses secara hukum di Polsek Talamau dalam kasus pencurian mobil milik ayahnya sendiri. Namun, sesuai aturan yang ada, Brian memenuhi syarat untuk mengikuti program restoratif justice. Kini Brian sudah bebas. Namun Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bersama pemerintah kabupaten tetap memberikan pembinaan terhadap mantan peserta program restoratif justice yang sudah bebas, agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan beberapa dinas lainnya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan pelatihan keterampilan agar para peserta program restoratif justice ini memiliki keahlian tertentu untuk melanjutkan hidup di tengah masyarakat. Kejaksaan punya program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, teman-teman, setelah diterbitkan penghentian penuntutan tersebut, ternyata tugas kita belum selesai nih. Negara tetap harus hadir mengawal bagaimana supaya Brian ini bisa diterima keluarganya, bisa diterima kembali di lingkungannya dan masyarakatnya, dan bisa berkontribusi positif, bermanfaat. Kejaksaan juga menyerahkan 2 unit sepeda motor kepada Balai Latihan Kerja
untuk sarana pelatihan bagi mantan peserta restoratif justice agar dapat mengikuti pelatihan khususnya yang berminat di bidang otomotif. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penjualan sapi menjelang Idul Adha di Pasar Ternak Simpang 3 Pasaman Barat menurun jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Penurunan berkisar sekitar 25%. Hal ini diduga karena banyak warga yang masih khawatir dengan penyakit mulut dan kuku. Hal itu terungkap saat peninjauan pasar ternak di Pasaman Barat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan bersama Kapolres. Padahal Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah memastikan sapi yang masuk dan diperjualbelikan di pasar ternak sudah benar-benar sehat dan terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Selain itu, pedagang juga wajib menyertakan surat keterangan kesehatan hewan dari Puskeswan. Menurut salah seorang peternak, kini sapi-sapi mereka sudah sehat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya tahun ini merupakan tahun kedua vaksin PMK pada ternak. Penjualan sapi agak menurun, Pak. Ini, Pak, dia takut masyarakat petani sapi takut penyakit ini, Pak. Berapa penurunnya ini, Pak? 25% gitu, Pak. Dari harga 15 jadi 13 atau 13,5 gitu, Pak. Kisaran itu. Kepala UPTD Puskeswan Wilayah 1 mengatakan sebelum sapi dibawa pulang pembeli akan diperiksa terlebih dulu oleh petugas. Selain itu, pihaknya juga memberikan surat kesehatan hewan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar ternak aman dan bebas dari PMK. Ada surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan dari Puskeswan. Kalau yang sapi yang masuk dari luar Kabupaten Pasaman Barat itu harus mempunyai surat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat jalan dari provinsi terkait. Dibandingkan dengan tahun kemarin, lebih banyak tahun sekarang gitu. Mungkin karena tahun kemarin karena kita masih di kondisi ada kasus PMK gitu kan, belum ditemukan gitu kan, karena kita kan udah tahun kedua melaksanakan vaksin PMK gitu. Ini kita bersama stakeholder terkait dari dinas, dari Pemda, dari dinas kesehatan, kita melakukan pengecekan di pasar hewan yang berada di Simpang 3, dan yang kita dapatkan hari ini dari keterangan dari Puskeswan belum ditemukan mulut dan kuku yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, tim tidak menemukan penyakit PMK di Pasar Ternak Simpang 3. Pemeriksaan seperti ini akan intensif dilakukan hingga Idul Adha mendatang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.